saya akan membahas permasalahan yang terjadi di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, yaitu tercemar Sungai Citarum, yang mana hal ini adalah tuntutan dari mata kuliah politik lingkungan yang akan membahas faktor penyebab tercemarnya lingkungan akibat kegiatan industri. Sungai Citarum awal adalah sungai yang cukup bersih, namun pada akhirnya sungai ini menjadi sungai yang tercemar akibat kegiatan dari PT BWM yang bergerak di bidang industri tekstil. Akibat dari adanya hal ini, Sungai Citarum sekarang seringkali warnanya menjadi berubah, merah, hitam, bahkan biru. Dan ikan-ikan pun di Sungai Citarum banyak yang sudah mati. Bahkan warga-warga di sana yang pada sebelumnya memanfaatkan sungai ini untuk menjadi tempat mereka menyuci, bahkan mandi, mereka menjadi kena imbasnya, yaitu seperti penyakit MCK dan gatal-gatal lainnya. Faktor penyebab adanya PT BWM ini yang tidak terkendali dalam kegiatan industri tekstilnya, ini dapat disalahkan menjadi dua hal gitu, dari internalnya PT BWM dan pemerintahan setempat. Ketika kita membahas dari pemerintahan setempat, seharusnya pemerintahan setempat itu aware terkait adanya pencemaran lingkungan. Mereka dapat menuntut PT BWM selaku PT Industri Tekstil ini untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, tentang bagaimana dan apa kebijakan yang menyebabkan Sungai Citarum terpapar polusi industri. Jadi, permasalahan pencemaran Sungai Citarum telah diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan das Citarum dengan program Citarum Harum. Namun, pencemaran masih harus terjadi akibat beberapa kelemahan mendasar. Salah satu penyebab utamanya adalah kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan dan pengawasan terhadap pembuangan limbah industri yang tidak berjalan efektif. Lalu, secara keseluruhan, pencemaran Sungai Citarum merupakan cerminan dari kegagalan di mana regulasi yang ada tidak didukung oleh penegakan hukum yang kuat, sanksi yang efektif, dan koordinasi antara instansi yang terpadu. Saya akan membahas aktor-aktor siapa saja yang terlibat pada pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat. Nah, pencemaran Sungai Citarum ini terjadi karena akumulasi oleh beberapa aktor. Yang paling terlibat itu pada penyebab Sungai Citarum sendiri yang diakibatkan oleh industri tekstil yang bernama PT BWM yang terbukti membuang limbah berbahaya langsung ke sungai. Selain itu, masyarakat juga yang masih membuang sampah dan limbah rumah tangga tanpa sanitasi yang memadai. Selain itu, ada sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah pusat, daerah, dan aparat lewat program Citarum Harum bersama Satgas TNI Polri berupaya menegakkan aturan, sementara akademisi memberi riset dan teknologi, serta LSM seperti WALHI mengkritisi efektivitas program yang dinilai gagal. Nah, kompleksitas aktor ini menunjukkan bahwa penyelamatan Citarum butuh kolaborasi berkelanjutan pada lintas sektor. Saya akan menjelaskan pihak-pihak yang berperan dan bertanggung jawab atas kasus pencemaran daerah aliran Sungai Citarum yang dilakukan oleh PT BWM. Pihak yang bertanggung jawab yaitu yang pertama pastinya yaitu PT BWM yang berperan sebagai pelaku pencemaran. PT BWM terbukti bersalah karena telah melakukan pembuangan limbah industri ke Sungai Citarum. Oleh karena perbuatannya, PT BWM diwajibkan harus bertanggung jawab secara hukum dan membayar ganti rugi sebesar 11 miliar rupiah. Yang kedua yaitu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sebagai pihak yang melakukan gugatan. Gugatan ini dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT BWM. Lalu ada Mahkamah Agung sebagai penentu keputusan. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan akhir. Dalam kasus ini PT BWM dijatuhkan hukuman diwajibkan membayar ganti rugi atau denda sebesar 11 miliar rupiah. Lalu sebelum perkara ini sampai ke Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bali Bandung sudah menyatakan PT BWM sebagai pihak yang bersalah. Lalu kemudian putusan itu dikuatkan lagi oleh putusan akhir Mahkamah Agung. Di sini saya akan menjelaskan apa kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
Satu kebijakan yang perlu segera dilakukan pemerintah adalah penerapan sistem pemantauan limbah industri berbasis teknologi real time yang wajib dipasang di setiap instalasi pengelolaan air limbah industri di sepanjang daerah aliran Sungai Citarum termasuk PT BWM. Sistem ini memungkinkan setiap data kualitas air limbah seperti tingkat keasaman, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, suhu, warna, hingga kandungan logam berat tercatat secara otomatis dan dikirim langsung ke server pemerintah daerah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan pengawasan yang bersifat digital dan terintegrasi, pemerintah bisa memantau secara real time serta mendeteksi jika ada upaya perusahaan membuang air limbah secara ilegal melalui saluran tersembunyi atau di luar jam operasional. Saya akan menjelaskan rekomendasi dari kebijakan ini. Yang pertama, penegakan regulasi lingkungan yang lebih tegas. Regulasi lingkungan yang sudah ada perlu ditegaskan kembali oleh pemerintah tanpa pada bulu. Banyak industri sekitar Sungai Citarum yang masih membuang limbah cair tanpa memperdulikan standar yang sesuai. Untuk itu, pemerintah memerlukan pemantauan kualitas secara berkala. Setiap pelanggar perlu diberikan sanksi tegas, mulai dari tindak administratif, pemberhentian sementara, sampai pencabutan izin perusahaan. Yang kedua, ada edukasi dan kampanye politik. Edukasi publik perlu dilakukan secara masif melalui sosialisasi, pelatihan, dan kampanye kreatif yang melibatkan beberapa stakeholder sebagai agen perubahan seperti anak-anak, remaja, dan mahasiswa. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai bahaya pencemaran sungai terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Dengan begitu, akan menyadarkan kolektif masyarakat untuk peduli terhadap itu. Aku akan membahas solusi dan rekomendasi permasalahan pencemaran Sungai Citarum. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang cepat atau setengah-setengah. Dibutuhkan langkah menyeluruh dengan berbagai rekomendasi, yaitu penegakan hukum yang tegas, pemantauan limbah dengan teknologi, serta kewajiban bagi pencemar untuk menanggung biaya pemulihan. Selain itu, data kualitas air harus terbuka agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Solusi lainnya adalah edukasi lingkungan terutama bagi generasi muda, serta memperkuat kerjasama antar pemerintah, industri, masyarakat, akademisi, hingga lembaga internasional. Intinya, pemulihan Sungai Citarum hanya akan berhasil jika semua rekomendasi dan solusi ini dijalankan bersama dengan aturan ketat, pengawasan modern, keterlibatan masyarakat, dan komitmen semua pihak.